Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya tuh mau membahas tentang penting nggak sih kita tuh beli benda ini? Ini adalah sebuah fan cooler. Di pasaran sana bentuk dan variannya macam-macam. Dan fan cooler yang aku pilih kali ini adalah BR30RM. Dan di video kali ini saya akan membahas penting nggak pentingnya fan cooler dari sebuah smartphone ini. Sedikit cerita, saya tuh beli fan cooler ini seharga 250.000. Kalau kalian punya voucher atau dapat toko yang lebih murah, itu bisa sampai sekitar 200.000 kurang lebih. Nah, aku beli ini karena ada satu handphoneku yang cepat terasa gerah dan panas, yaitu adalah Xiaomi 11T Pro dengan Snapdragon 888. Enggak mencoba menyalahkan vendor smartphone-nya, saya lebih suka menyalahkan chipsetnya yang memang Snapdragon 888 ini punya kendala overheating dari awal tahun hingga sekarang. Kayaknya nggak bakal bisa diobati itu. Nah, jadilah saya membeli Black Shark 30RM ini. Gunanya apa? Untuk mendinginkan bodi dari smartphone. Yang dimana saya berharap dinginnya tuh bisa sampai ke dalam chipset. Sehingga chipsetnya lebih adem, performanya terjaga, panasnya nggak meluap-luap, dan dimana itu pasti bisa membuat umur handphone kalian tuh lebih panjang. Nah, efeknya gimana sih make dari cooler Black Shark ini? Ini udah aku uji di beberapa handphone. Kemarin udah aku uji di Poco F3. Nah, ketika bermain Genshin Impact settingan tertinggi 60 fps selama 30 atau 20 menitan, handphonenya akan terasa panas ya, walaupun performanya masih bagus. Nah, pengukuran suhu di sini saya tuh nggak pakai kayak misalkan termometer yang tembak itu ya, dimana dia ngukur dari suhu body. Tapi saya pakai power monitor di mana ditampilkan di sana angka dari suhu CPU-nya. Jadi suhu dari chipsetnya tuh waktu itu setelah bermain selama 20 menit itu sampai ke 50 derajat Celcius, kadang 49,9. Nah, dengan dipasangnya benda ini, suhunya bisa turun 3 derajat. Jadi suhunya tertahan di 47 derajat Celcius. Dan ketika aku bermain memakai ini, performanya seperti lebih awet. Dan performanya di 20 menitan ketika udah menurun, itu bisa balik lagi ke performa ketika awal permainan. Itulah yang aku rasakan ketika memakai fan cooler BR30RM ini. Dan untuk Xiaomi 11T Pro dengan Snapdragon 888, jujur aja main Mobile Legends tuh cepet terasa hangat. Hangatnya tuh seperti handphone yang udah main Mobile Legends selama setengah jam. Tapi hangatnya kerasa di awal ketika kalian melakukan permainan. Nah, karena itu waktu aku tempel dengan BR30RM Black Shark Fan Cooler ini, benda ini memberikan perubahan yang baik. Ketika saya bermain Mobile Legends tanpa fan cooler, CPU suhu ya, bukan body handphonenya. CPU suhunya itu bisa sampai ke 45 derajat Celcius. Dan di tangan pun juga udah kerasa hangat. Dan ketika aku tempel dengan BR30RM ini, suhunya bisa ketahan di 40 derajat Celcius. Dan tentu aja di tangan juga lebih adem dan gak kerasa gerah. Dan permainannya tuh udah jalan setengah jam tapi handphonenya masih terasa adem. Dan saya tuh suka banget ya, berhubung jempol saya ini termasuk kulitnya tipis. Jadi saya tuh agak sensitif dengan panas atau hangat dari handphone. Dimana orang lain belum kerasa tapi saya udah kegerahan. Nah, jadi benda ini buat saya pribadi sangat cocok banget. Dan benda ini akan sangat saya sarankan banget buat teman-teman kalian sekalian yang sering komentar di channel ini yang bilang, "Bang, saya main 4 jam, panas, baterainya boros." Nah, kalau panas kalian pakai ini aja. Ini dengan waktu 4 jam pasti pengalamannya handphone kalian akan lebih baik. Pertama lebih adem dan kedua performanya akan lebih terjaga. Dan kalau jari kalian sensitif seperti saya, ini akan lebih nyaman di jari jemari. Untuk berapa besar penurunan suhu dengan fan cooler ini berbeda-beda ya hasilnya ya. Tiap handphone, tiap chipset, dan mungkin tiap fan cooler yang kalian pakai bisa berbeda-beda. Ada yang bisa dingin, ada yang bisa lebih dingin. Tapi yang satu yang pasti adalah dengan fan cooler ini memang dinginnya nyata. Cuma bisa kalian perkirakan bakal sedingin apa. Gamenya, chipsetnya,
terus juga material dari body handphone kalian, permukaannya gimana. Jadi bisa kalian kira-kira ya, mungkin hasilnya akan berbeda-beda, tapi satu yang pasti bakal jadi lebih adem dan itu tentunya bakal jadi lebih baik. Dan mungkin untuk awal-awal penggunaan ada agak-agak aneh ya ketika kita tuh ngegame sambil fan coolernya terpasang. Tapi lama-kelamaan setelah terbiasa ya oke-oke aja sih, no problem. Tapi memang perlu waktu untuk beradaptasi, jadi jangan kaget. Nah, apakah benda ini aman untuk handphone? Jujur aja ketika aku pakai ini, aku berkesimpulan saya sarankan banget handphone kalian itu memiliki permukaan body yang datar, nggak melengkung-melengkung atau nggak ada kebanyakan motif gimmick yang timbul. Jadi aku saranin pakai handphone yang permukaannya datar. Selain itu usahakan kalau bisa bodinya terbuat dari kaca Gorilla Glass. Karena kaca itu cepat menghantarkan panas maupun dingin, jadi kerasa lebih maksimal dengan memakai ini. Jenis dan bentuknya segala macam banyak ya di toko-toko online. Ada yang BR20, ada yang X9. Jadi kalian cari yang cocok buat handphone kalian aja. Dan untuk BR30RM ini permukaannya terbuat dari alloy yang katanya bikin handphone bisa baret. Mungkin bisa ya karena ini besi. Nah, tapi karena aku pakai Gorilla Glass, jadi aku rada pede aja deh, nggak apa-apa. Dan buat teman-teman yang takut kegores, saya saranin pilih fan cooler yang bagian lempengannya ini tertutup dengan thermal pad yang terbuat dari silikon. Kalau kalian udah beli ini ya kalian bisa beli thermal pad sendiri terus potong dan tutup di sini. Hasilnya akan lebih dingin lagi daripada bawaannya aslinya ini. Bahkan malah lebih baik daripada bawaannya ya. Lebih dingin ya. Dan kelebihan dari BR30RM ini selain dia murah, bagian penjepitnya ini enak banget. Kalian nggak akan menemukan problem di mana bagian penjepitnya malah mencet tombol power atau volume. Karena udah didesain sedemikian rupa seperti ini, jadi dia tuh nggak bakal ada yang namanya kepencet tombol. Jadi ini bagus banget dan sangat nyaman dan mudah digunakan. Untuk beberapa seri yang lain, ada yang ketika dipasang malah mencet tombolnya. Jadi kalian perlu modif dikit. Untuk pengetahuan yang lebih lanjut, kalian bisa langsung pergi ke channelnya Bang Randy Mulyadi aja, karena dia disitu membahas fan cooler terlalu banyak dan sangat banyak banget, jadi sangat expert sekali. Kalau saya sih cuma ini aja taunya, dan ini pun katanya adalah sebuah fan cooler yang bisa dibilang nggak terlalu dingin jika dibandingkan yang lain. Tapi buat saya pribadi, pemakaian ini dengan handphone yang panas seperti Snapdragon 888 di Xiaomi 11T Pro udah cukup banget. Dan buat kalian yang handphonenya masih berbodi plastik, banyak orang yang menyarankan untuk mengambil fan cooler dengan seri X9. Itu harganya 200-an juga. Terus ada bagian lampu RGB-nya dan ada angka yang menunjukkan suhu dari fan coolernya sendiri. Selain itu juga udah thermal pad, jadi aman buat handphone kalian yang bodinya plastik, yang pasti dimana lebih rentan tergores daripada Gorilla Glass. Pengalamanku selama beberapa minggu pakai ini, benda ini sangat bagus banget, it's work. Walaupun kata orang ini yang paling nggak dingin, buat saya dingin. Ini sangat bekerja banget. Jadi buat handphone kalian yang suka cepet panas atau handphone kalian yang sering dipakai ngegame terlalu lama sampai lebih dari 2 jam, 3 jam, 4 jam, aku saranin pakai ini dan ini bakal nyaman sekali. Ya walaupun ini masih pakai colokan listrik, tapi at least ini sangat bekerja dengan baik. Dan di sini sangat minimalis sekali ya BR30RM ini. Nggak perlu ada lampu RGB yang nggak penting. Udah lampunya cuma ada di bawah aja sebagai indikator benda ini udah nyolok ke listrik atau enggak. Sisanya ya sama aja. Dan di dalam ini nggak ada software, jadi langsung colok langsung pasang aja. Nggak ada software, update software nggak ada. Jadi simple banget tapi sangat bekerja dengan baik dan sangat ngefek. Jadi segitu pengalaman saya tentang fan cooler BR30RM ini. Kalau ditanya penting atau enggak, buat kalian yang sering ngegame yang terlalu lama, atau kalian yang ingin menjaga suhu dari handphone kalian biar bisa dipakai lebih panjang, ini juga penting. Nah cuma buat kalian yang mungkin bukan seorang gamer, kayaknya nggak sangat tidak butuh benda ini. Jadi sesuaikan aja kebutuhan dengan behavior kalian. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.
ini ya, sekali dicolok ini langsung dingin dia. Saat dicolok langsung saat itu juga dingin. Dan nggak usah takut airnya netes atau gimana, karena ketika nempel ke body itu kering. Embunnya cuma tipis banget, hampir bisa dibilang nggak ada. Jadi aman, nggak usah takut-takut sampai mikir berembun sampai ke mesin, ke kamera. Gitu aja ya, bye.